Duduk siap. Gerak. Lapor. Kelas LNF. Jumlah 23, kurang 3, hadir 50. Keterangan, 2 yang dalam, 1 sakit di daerah. Selanjutnya siap menerima materi anti korupsi. Segan. Mengawali pembelajaran. 2, mulai. Selesai. 1, 4, gerak. Materi pemberantasan korupsi. Ada 4 hal yang akan kita coba ajak Anda berpikir bersama. Yang pertama, bagaimana kondisi Indonesia jika tanpa korupsi. Yang kedua, kita akan coba melihat membandingkan IPK beberapa negara beberapa tahun terakhir. Tahu itu IPK? Ya, indeks prestasi kumulatif. Indeks Prestasi kumulatif. itu dalam kuliah ya. Teks pelanggaran korupsi. Kemudian kita lihat contoh beberapa negara yang relatif bersih dari korupsi. Kemudian sejarah pemberantasan korupsi dan percaya nggak? Kita mana banyak di Indonesia ini masyarakat kita yang masih miskin atau yang sudah kaya? Berapa angka kemiskinan di Indonesia? 50, 60, lebih. Lebih separuhnya itu miskin ya. Kemudian anak-anak akan mendapatkan hak sekolah. Sekarang yang mendapatkan hak sekolah secara penuh itu baru Anda ini. Pelajar IPDN ya ditanggung semua. Sementara kita tahu negara yang wajib itu sebetulnya jika sesuatu diwajibkan atau belajar ini diwajibkan dimanapun negaranya yang sudah mewajibkan belajar itu belajarnya gratis kayak anak ini. Tapi faktanya di kita belajar belum gratis. Pada tahun terakhir uang sekolahnya gratis. Tapi tidak diberikan uang lain lagi. Adalah uang pembangunan uang jadi gratis kan uang sekolah yang 50.000 sebulan. Tapi habis itu ratusan ribu bahkan jutaan. Alhamdulillah ada dari PDN itu di negara-negara maju itu sudah dijamin hanya 2% atau 3% akan membayar dari tagihan. Kalau Anda harus membayar perawatan 10 juta, paling Anda membayar hanya 3% dari 10 juta. Jadi kita alhamdulillah sejak BPJS ini sudah cukup terbantu ya. Tapi masih kurang dulu. Kemudian lingkungan akan asri. Akan dibangun banyak-banyak taman-taman yang indah-indah. Idealnya setiap kota itu memiliki beberapa taman, alun-alun, hutan yang luas-luas. Ketika Anda capek berjalan, mampir dulu taman-taman itu. Duduk di kolam renang, ada kolam ikan, ada taman-taman bunga yang indah-indah. Itu bisa dibangun dengan uang yang masih senang memakai transportasi pribadi, maka kemacetan susah juga. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana transportasi publik itu menjadi murah tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Kalau di Jakarta ada istilah 3-in-1. Itu juga bentuk pemaksaan menurut saya. Tapi paksa itu enggak dibilang bayar denda atau memakai nomor polisi bilang anjir, itu kan paksa juga. Tapi kalau di negara Jepang yang saya lihat
masyarakat itu dengan senang hati, bahkan disuruh memakai kendaraan pribadi itu nggak mau dia. Saya pikir orang tua angkat saya dulu tidak punya mobil. Waktu saya studi di situ, tiap Sabtu Minggu beliau selalu membawa saya jalan-jalan ke Jepang. Hari pertama, kedua, ketiga, kok saya dibawa terus dengan kereta api ya? Orang tua saya tidak punya mobil. Lalu satu kali diajak saya, ada beberapa meter lah dari rumahnya. Rupanya dia punya pekarangan sendiri, di dalamnya berisi beberapa mobil-mobil mewah. Aku semua mobil. Tapi dia bilang ke saya, kalau kita jalan nggak pakai ini, enak pakai transportasi umum, kereta. Jadi bagaimana membuat transportasi umum itu menjadi nyaman? Itu yang penting dulu. Sehingga malas orang naik pribadi, orang akan memikirkan parkirnya. Parkir nggak tahu kalau di Jepang itu berapa per jam. Kalau saya biarkan waktu itu mungkin sama lah sekarang 1 jam di sana mungkin 200.000 ya. Kemudian Finlandia baru. Ketiga Finlandia, 4 Swedia. Kalau Singapura nomor 6. Kalau Jepang 20. Brunei 32, Malaysia 62, Indonesia 96. Tapi data-data ini banyak juga yang protes. Masa yang penduduknya nomor berapa di dunia? Nomor 1 apa? India, China. Nomor 2? India. Amerika. Hah? Amerika. Indonesia. Rusia. Pakistan apa? Brazil sekarang. Brazil, Pakistan, kemudian Jepang. Jepang itu juga banyak yang penduduk. Tapi dia mampu menjadi menempatkan diri sebagai ranking 20 untuk dunia dalam bidang produksi. Nah, kita lihat persilangan lalu lintas dunia sana Indonesia. Posisi yang strategis ini berakibat juga kepada iklim yang strategis. Iklim kita kan tidak ekstrim ya Indonesia. Hujan, panas, dan hujannya ya cukup, panasnya juga sedang-sedang saja. Kita nggak ada salju, nggak ada yang musim terlalu dingin, nggak ada. Ya. Hal itu memungkinkan orang-orang Indonesia ini untuk berusaha maksimal. Kita orang Indonesia bisa berusaha 12 bulan dalam setahun. Beberapa negara lain tidak bisa. Ada yang cuma 10 bulan dalam setahun, ada yang 8 bulan dalam setahun. Kalau di Jepang ada daerah Hokkaido, itu dalam 12 bulan itu 8 bulan sampai terbang. Jadi orang sana itu bisa berusaha 4 bulan saja, tapi usaha yang 4 bulan cukup untuk 1 tahun. Nah, kita usaha yang 1 tahun tidak cukup untuk 4 bulan. Ini karena letak yang strategis juga menjadikan fauna dan flora kita beraneka ragam. Ya, binatang, hewan musim panas ada di kita, hewan musim dingin kita punya, burung-burung gitu. 240 juta, 250 juta, ranking 4 dunia, terbanyak 4 dunia. Kita sendiri terkadang belum mampu melihat jumlah penduduk kita yang besar itu sebagai potensi. Sementara negara lain sudah melihat kita sebagai potensi. Potensi apa? Potensi pasar. Jepang menjadikan Indonesia ini potensi pasar untuk memasarkan mobil-mobilnya. Sekarang Cina juga demikian, ya. Yang melihat ke negara kita. Itu seharusnya pemain sepak bola hebat dia bilang lahirnya di Indonesia. Karena kita menjadi dari 250
750 juta. Kenapa ada Jerman? Jerman penduduknya berapa? Penduduknya cuma 2 juta, belasan juta. Dia menyeleksi dari belasan juta muncul pemain hebat dunia. Kita menyeleksi dari 150, masa nggak bisa muncul? Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Seharusnya APT untuk menumbuhkan semangat anti korupsi itu ada 9 sikap dasar yang harus dimiliki, yang ditanamkan kepada generasi muda. Sikap ini dibangun dengan integritas. Apa itu integritas? Keselarasan antara pikiran, dapat bahasa agamanya itu tidak munafik. Hanya orang yang berintegritaslah yang akan mempunyai etos kerja yang bagus. Dan orang yang punya etos kerja yang bagus itu yang mampu memberantas. Kita lihat bawahnya. Integritas itu punya 3 sikap dasar. Yang pertama, jujur. Yang kedua, bertanggung jawab, kemudian disiplin. Jujur itu paling utama. Saya pernah mendengar pengajian seorang ulama, katanya begini, ajaran Islam ini kalau disimpulkan dalam satu kata, tidak bohong atau jujur. Jadi keseluruhan ajaran Islam ini intinya adalah jujur atau tidak bohong. Itu intinya. Lalu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab dalam bekerja itu seperti apa? Coba, orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan seperti apa pekerjaannya? Menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikan pekerjaan sampai selesai Dan mampu menjawabkan. dia Mampu bertanggung jawab. Dia kalau salah bilang salah, kalau kurang akui ya. Kemudian disiplin. Disiplin itu tepat waktu, taat aturan, ya, dan lain-lain. Dalam bekerja, kita sering merasa sudah bangga. Kalau jam kerja masuk jam 8, kita datang jam 8 kurang 5, kita sudah senang, sudah bangga. Saya disiplin. Kalau bagi bangsa Jepang, yang dikatakan orang yang serius bekerja itu adalah orang yang datang atau sampai ke tempat kerja beberapa jam sebelum mulai jam kerja. Ya, pinjam train. Masuk jam 8, datang 8 kurang 5. Kita udah bangga. Wah, saya sebelum pinjam itu sudah datang. Tapi kalau bagi bangsa Jepang, ya, yang dikatakan serius bekerja itu adalah datang beberapa jam sebelum jam kerja mulai dan pulang beberapa jam setelah jam kerja selesai. Itu yang dikatakan serius. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, sikap dasar. Orang ini nanti yang akan memiliki etos kerja. Orang yang memiliki etos kerja itu dia mandiri, profesional, suka bekerja keras, kemudian sederhana. Lalu berani, bijaksana, ya, tapi ternyata masih dianggap perlu. Mungkin kerjanya belum maksimal, dibentuklah KPK. Sekarang saya ingin tanya dulu, coba Gagas, bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan KPK saat ini? Dan keberadaan KPK sekarang sangat baik, Pak. Dimana KPK di beberapa tahun belakangan ini sudah mulai melaksanakan yang namanya OTT. Artinya apa? KPK mulai gencar terhadap oknum-oknum yang mulai melakukan penyelewengan, adanya inkonsistensi dari data yang diberikan dan fakta yang ada di lapangan. Oke.
Terus dengan ada yang OTT ya, operasi tangkap tangan. Kalau operasi tangkap tangan itu barang bukti sudah lengkap itu, pasti salah ya. Coba yang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan KPK? Nanti tunjuk. Siapa apa? Yang tentang keberadaan KPK, siapa yang mau pendapat? Ya, silakan. Pendapat saya mengenai KPK saat ini dengan banyaknya OTT yang dikatakan Dagang tadi, memang betul membuat efek jera bagi yang lain. Karena apa? Pertama, pelaku tersebut mendapatkan hukuman secara moral. Jadi otomatis dia dan keluarga-keluarganya itu akan malu, sehingga membuat efek domino ke yang lainnya, sehingga pejabat-pejabat yang lainnya akan korupsi, semakin merasa bahwa oh, kalau saya tertangkap tangan ini akan menjadi suatu cemoohan untuk saya dan keluarga. Gitu. Oke. Coba silakan siapa? Laporan Anda dengan adanya KPK. Ya, menurut saya KPK ini sangat bagus karena dapat menangkap pejabat-pejabat yang korupsi di jajaran pemerintahan, khususnya di daerah pusat dan juga mungkin di daerah-daerah kabupaten tertentu atau daerah kita juga, misalnya di Papua mungkin KPK juga harus kerja keras dan baik. Itu saya. Terima kasih. Ya, coba silakan Andre. Andre. Dengan adanya KPK ini telah banyak terungkap kasus-kasus korupsi. Diharapkan malah adanya tindak lanjut di daerah yang tidak terjangkau dengan kasus-kasus korupsi. Walaupun kecil kan itu bisa menyebabkan kerugian bagi negara. Harusnya KPK harus datang ke daerah-daerah. Contohnya apa, bisa membangun kantor wilayah apa di daerah itu tertentu itu. Ya. Siap. Oke. Coba, Nuklar. Mana? Menurut saya sebenarnya dikatakan oleh Degas tadi, KPK sudah melakukan OTT dan hasil kerja dari KPK itu bisa dibuktikan dapat menangkap pejabat yang korupsi dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Siap, setuju sebenarnya dengan pendapat teman-teman yang lainnya karena sekarang itu KPK udah berjalan dengan baik sekali. Dia tuh udah mau menangkap, udah berjalan dengan tupoksinya. Ya, Nabila. Karena KPK sudah melaksanakan OTT dari 2 tahun yang lalu, tapi masih kurang maksimal karena KPK juga belum bisa, yang korupsi yang besar belum tertangkap. Ini Ya, ini sebagian besar dari kinerjanya itu memang sudah bagus, Pak. Tapi ada beberapa sisi dari KPK itu yang seharusnya bekerjanya lebih baik gitu, Pak. Maksudnya kalau cuma sekadar operasi tangkap tangan atau apa itu bisa dilakukan sama polisi. Tapi mungkin lebih ke arah yang kalau operasi tangkap tangan itu kan udah terjadi terus baru ditangkap. Gimana caranya supaya KPK ini bisa mencegah hal yang mau terjadi itu tuh nggak jadi gitu loh. Jadi ibaratnya supaya pejabat yang mau ditangkap tadi itu selamat dari korupsi, Pak. bagus. Baik. Saya ingin menambahkan dari kinerja KPK selama ini sudah baik dengan cara OTT, operasi tangkap tangan. Tapi nggak untuk berantas korupsi di sendiri itu bukan hanya dari KPK sendiri, jadi bisa juga masyarakat untuk membantunya. Jadi misalnya masyarakat udah tahu nih di suatu kantor untuk di daerah-daerah, menurut saya kan pusat nggak bisa menjangkau semuanya. Jadi masyarakat di sini juga berperan aktif dalam memberantas korupsi tersendiri. Misalnya kayak di kantor-kantor masyarakat sudah tahu ada kantor ini udah mau menyeleweng untuk terjadinya korupsi. Jadi masyarakat itu mengadukan
hal tersebut kepada pemerintah. Jadi biar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nih karena ada bantunya masyarakat, jadi dapat memberantas korupsi secara baik. Terima kasih. Siapa yang tahu? Kita coba mengapakkan kerugian negara dan korupsi dalam bentuk lain ya. Uang 168 triliun itu kalau dibangun ke sekolah, ke gedung sekolah dasar, bisa membangun sebanyak 195 gedung sekolah dengan fasilitas yang memadai. Kalau kita masukkan itu untuk biaya sekolah, biaya pendidikan, bisa membiayai sebanyak 3,38 juta orang. Sekolahnya sampai selesai, dari sekolah dasar sampai sarjana. Itu korupsi 1 tahun tuh. Kalau diperbaiki untuk jalan, selesai jalan itu sebanyak 21.000 km. 21.000 km. Sudah sampai di mana kita itu? Kalau dimodali kepada pedagang, itu bisa memodali sebanyak 33,6 juta pedagang. Korupsi 1 tahun itu. Apakah rugi kalau diberikan ke kerupuk? Kita bisa diisi buat hari kerupuk nasional. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silakan. Dari dulu tuh yang dilihat tuh pasti pas sudah tertangkap dan diberitahukan bahwa yang seseorang yang tertangkap itu merugikan negara sekian triliun. Tapi saya belum pernah lihat bagaimana hasil tangkapan tersebut dalam penggunaannya untuk negara ini, Pak. Maksudnya ataukah uang kembali itu tetap dijadikan uang atau bagaimana gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pernah ada Pak lelang. lelang barang sedang KPK. Lelang. Lalu dimasukkan lagi ke kas negara. Begitu juga dengan yang berupa uang masuk lagi ke kas negara. Jadi walaupun uang itu bisa diselamatkan ketika negara itu berhasil dia tarik kembali, tetap ada kerugian. Apa kerugiannya? Kerugian biaya besar dalam pemberantasan korupsinya adalah prosesnya itu, proses penangkapan, sidang, itu biaya besar ya, penyelidikan, penyidikan, biaya besar semua. Iya, Pak. Kalau misalkan kan yang disita itu kayak mobil, apakah pada waktu penyitaan itu sebelum bukti-bukti dan tersangka itu menjadi seorang tersangka itu mobil itu bisa digunakan terus kemudian apabila tidak bisa kan otomatis mobil tersebut menganggur, Pak. Bagaimana biaya perawatannya, Pak? Itu makanya korupsi itu walaupun berhasil ditangkap orangnya, tetap mengeluarkan biaya yang besar, termasuk biaya perawatan yang Anda katakan tadi. Itu biaya penangkapan, penyitaan itu membutuhkan biaya. Penyelidikannya, polisi ngejar segala macam kan, itu biayanya besar. Biaya operasional KPK besar. Nah, tapi lebih besar lagi kalau nggak ada KPK. Semua uang tidak bisa dikembalikan. Tapi walaupun uang bisa dikembalikan, tetap negara rugi. Oke, ada lagi? Menanyakan hukum dari pelaku korupsi tersebut, Pak. Mungkin menurut saya masih kurang mendapatkan efek jerah, Pak, sehingga orang masih berani untuk korupsi. Begitu. Bagaimana menurut Pak? Mungkin hukumnya bisa dibuat seperti hukum mati gitu, seperti di negara-negara seperti di Cina, Korea Utara. Ya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum negara kita terhadap korupsi ini memang masih lemah, kurang. Bahkan yang sudah dijatuhi hukuman mati pun belum juga dihukum mati kan? Itu tidak. Para negara-negara lain yang melakukan hukum mati terhadap pelaku korupsi ini dengan tegas.
berlakunya. Ya, berbagai pendapat tentang hukum bagi koruptor ini. Ini yang menyebabkan maka korupsi ini jalan terus kan gitu. Jalan terus. Tapi sekarang sudah ada syariat niat baik dari penegak hukum. Contohnya, setiap yang mengajukan banding dalam masalah korupsi itu biasanya hukumannya justru ditambah. Misalnya Angelina Sondakh, tambah hukumannya. Pertama hukumnya berapa? 5 per 6 tahun. Jadi dinaikkan hukumannya. Lutfi Hasan Ishak, siapa itu? Presiden PKS. Sapi. Ya, Lutfi Hasan Ishak, salah sapi. Nah, itu dari 11 tahun ya menjadi 18 tahun kalau salah. Pokoknya hukumnya ditambah. Banyak, siapa lagi? Datuknya si dan lain-lain. Sehingga sekarang para koruptor itu kalau dari jadi hukuman enggan untuk karena yang terakhir yang paling berapa dia hukuman? Setelah dijatuhi hukuman, kemudian ketika pembacaan putusan hakim bertanya, apakah Anda menerima hukuman atau mau banding? Jawab pikir-pikir dulu. Tapi selang berapa lama atau besoknya langsung mengatakan menerima. Jadi saya pikir tidak mengurangi hukuman ketika banding itu sudah menunjukkan niat baik dari penegak hukum. Ya, itu juga salah satu strategi. Baik, Praja semua, saya harapkan materi ini bermanfaat buat Anda. Bila waktu kita akan sampaikan mengintroduksi dengan topik pokok bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.